Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waghfir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wastur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa yibnah baqal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, tentunya iringan doa semoga segala yang telah diprogramkan, yang sedang maupun yang akan diprogramkan, semua dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, para orang tua kami dan seluruh jamaah majlis kajian, majlis ta'lim Masjid Baitur Rahim, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, semua teriring doa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesehatan zahir dan batin, selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Tentunya tidak lupa juga kita mendoakan jamaah kita Masjid Baitur Rahim yang mungkin kondisinya kurang sehat. Tentunya iringan doa, mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kesehatannya sehingga bisa berkumpul bersama kita di tempat yang mulia ini. Dan juga iringan doa kepada putra dan putri kita, anak cucu kita, baik mereka yang sedang menuntut ilmu maupun yang belum, baik di tempat yang jauh maupun di tempat yang dekat. Semoga mereka semua mendapat ilmu yang barokah, yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa, menjadi anak yang solihin, anak yang solihat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kita selalu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aktivitas yang kita lakukan untuk selalu diawali dengan doa. Apa maksud dan tujuan sebagai seorang muslim ataupun muslimah mengawali aktivitasnya dengan membaca doa? Sehingga disebutkan oleh Rasulullah, kullu ma yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal. Kalau begitu banyak aktivitas yang kita lakukan, begitu banyak hadir doa-doa untuk kita para jamaah, sehingga kita tidak hafal yang begitu banyak hadirnya doa untuk kita, maka Rasul mengingatkan kepada kita minimal kita mengawalinya dengan bacaan basmalah, yaitu dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, di antara fungsi daripada doa ini supaya kita menyadari ikhwan dan akhwat, supaya kita mengakui bahwa apa yang Allah berikan kepada kita akui itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagi orang yang tidak berdoa, maka dia akan berkata keberhasilannya, kesuksesannya, ya, itu dia anggap hasil keringatnya. Sering kan kita mendengar ya para jamaah, ya, kok kamu mendapatkan rezeki yang banyak, ya, kamu mendapatkan kesuksesan, oh itu hasil keringat saya. Ya. Dia tidak menyadari bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini betapa, kalau boleh kita pinjam sebuah bahasa para jamaah, betapa sedihnya ya Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang hamba ditanya, engkau berhasil, engkau sukses, ya, tapi dia menjawab ini hasil keringat saya. Allah sedih mendengar jawaban ini para jamaah. Tidak ubahnya para jamaah ketika kita memiliki putra dan putri. Dari kecil ya kita didik dia, terus dia menjadi orang yang berhasil dari pendidikannya yang rendah sampai tinggi misalnya, sukses dia ya. Terus ketika ditanya anak kita ini, ya, kalau bahasa sekarang diwawancara gitu ya, ketika diwawancara anak kita ini, sejauh mana ya peran orang tuamu untuk memperoleh keberhasilanmu misalnya, sejauh mana peran orang tuamu sehingga engkau sukses seperti saat ini. Lalu anak ini menjawab, umpama jawaban anak yang berhasil ini, orang tua saya tidak memiliki peran, ini adalah hasil keringat saya. Coba bayangkan bagaimana perasaan sang ibu, perasaan sang ayah ketika mendengar jawaban putra atau putrinya semacam ini. Mungkin para jamaah ketika kita mendengar anak yang dari kecil kita biayai putra putri kita misalnya, ya, semuanya kita perhatikan. Ketika dia berhasil, ya, ketika dia sukses, dia bilang, ibu dan bapak saya tidak memiliki peranan, ya, tidak memiliki andil. Saya berhasil, saya sukses karena hasil keringat kerja keras saya. Nah, ketika sang ibu dan ayah mendengar semacam ini, sedih luar biasa. Nangis mungkin ibu dan bapaknya. Mungkin akan keluar satu kalimat dari lisan sang ibu atau ayah. Kalau ketemu dengan anaknya ini, nah, mulai saat ini saya bukan ibumu lagi. Mulai saat ini saya bukan ayahmu lagi. Mungkin itu yang akan keluar dari lisan sang ibu dan ayah. Karena mendengar anaknya tidak mau ya menyadari betapa besar andil sang ibu dan ayah untuk mengantarkan putra dan putrinya menuju keberhasilan. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seorang hamba berhasil, dia berkata ini hasil keringat kerja keras saya, dia tidak mau mengakui itu adalah anugerah pemberian Allah. Ini efek orang yang tidak memulainya dengan doa. Karena itu selalu diawali dengan doa para jamaah, ya. Supaya kita menyadari ketika berhasil itu besar sekali dan semata-mata itu adalah
anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada hari ini yaitu jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini kami ambil di dalam halaman yang ke-9 17 di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin bahwasanya ada yang disebut insan atau kita ini dalam bahasa Arabnya manusia itu insan. Ada yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia atau insan ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang insan para jamaah atau seorang manusia ketika sudah mengetahui jalan yang dia lalui untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini lebih mudah, lebih gampang untuk mendapatkan redha maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang belum tahu jalannya para jamaah. Dia bertanya dulu itu pun kalau dia mau bertanya. Kalau dia nggak mau bertanya, dia akan telusuri sendiri sampai ketemu. Sama kita berangkat dari rumah misalnya para jamaah menuju Masjid Baitur Rahim ini ada kita yang sudah tahu jalannya ada yang memang belum misalnya ada yang tahu jalan biasa, ada yang tahu jalan yang pintas Nah, jalan manapun yang kita lalui para jamaah, maksud tujuan kita bagaimana supaya kita sampai ke Masjid Baitur Rahim ini. Begitu banyak jalan kita menuju Allah. Begitu banyak jalan kita untuk mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada kesempatan yang sangat baik ini ikhwan dan akhwat akan kita sampaikan jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala para jamaah minimal 3. Ada 3 yang akan kita sampaikan dikit di sini para jamaah. Jalan kita untuk menuju atau mendapatkan ridhonya, mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoi kita, sudah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang tertinggi para jamaah. Seperti Abu Nawas yang membaca doanya itu kan yang terkenal itu ilahilas tulil firdaus ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan wa ghfir zunubi fa innaka ghafiruz dzanbil azim. Itu lantunan syair doa daripada Abu Nawas. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu, artinya lastu itu aku tidak layak, aku tidak pantas. Ilahi lastu lil firdaus ahla. Saya ini kata Abu Nawas, ya Allah enggak pantas, enggak layak masuk ke Jannatul Firdaus. Enggak cocok, enggak pantas. Wala aqwa, dan saya waw itu waw artinya dan la tidak. Wala aqwa, dan saya ini tidak kuat ya Allah. Saya tidak layak jikalau Engkau masukkan ke Jannatul Firdaus. Akan tetapi wala aqwa ala naril jahim, dan saya juga enggak kuat ya Rabb kalau Engkau masukkan kami saya itu ke dalam neraka jahanam. Coba dalam unta yang doanya mau dimasukkan ke Jannatul Firdaus, menganggap dirinya enggak layak, enggak pantas. Kalau dimasukkan ke neraka jahanam, enggak kuat menahan azabnya. Lalu apa yang dia inginkan? Ilahi lasulil firdaus ahla wala aqwa ala naril jahim. Yang diinginkan fahabli taubatan. Fahabli, ya Allah terima taubat. Waghfir dzunubi, dan ampuni dosa-dosa. Nah, karena itu ikhwan dan akhwat yang kita cari yang kita harapkan bagaimana kita mendapatkan ridho dan maghfirah
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berangkat di pagi hari misalnya ya, menuju masjid untuk menunaikan sholat jamaah, mengikuti kajian ya, tidak lain tidak bukan diantaranya agar kita diridhoi, agar kita dirahmati dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu tersebarnya banyak ya jalan untuk menuju mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka di sini yang akan kita sampaikan ya, minimal ala salasati aqsamin ya. Ada 3 bagian ya, ada 3 jalan kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-awwalu, yang pertama adalah riyadhah. Dan yang pertama adalah riyadhah. Ya. Apa semakna riyadhah ini kalau dilihat dalam bahasa ya, para jamaah, riyadhah itu latihan. Ya. Riyadhah ini di sini disebutkan para jamaah dalam catatan jamiah. Nah, riyadhah itu terbagi dia menjadi 4. Jadi harus ada latihan kita menuju mendapatkan ridho Allah, itu perlu latihan. Riyadhah itu ada 4 macam. Apa riyadhah yang kita lakukan agar kita mendapatkan yang namanya ridho maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama adalah qillatul ta'am, sedikit makan. Nah ini. Jadi riyadhahnya itu orang ya menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, qillatul ta'am, sedikit makan. Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an kan ada perintah, kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum wala tusrifu, batasannya jangan berlebihan. Ya. Apapun sebenarnya ikhwan dan akhwat. Ya. Sehingga disebutkan khairul umur awsatuha. 2 kalimatnya dalam hadis ini, atau khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu pertengahan. Kenapa para jamaah qillat ta'am ini kalau terlalu banyak ya, terlalu banyak makan dan minum kan akan menyebabkan dalam kajian tazkiyah atau nafs itu kan menyebabkan kita ngantuk ya, lemah dalam beribadah. Coba bayangkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau hari ini kan biasalah kita masuk tanggal 2 ya, Zulqa'dah. Ya. Kalau para sahabat Rasulullah diikuti para tabi'in, mulai keluar dari bulan Ramadan itu Syawal ya, Zulqa'dah, Zulhijjah ya, Muharram, Safar. 5 bulan ini doanya cuma 1 para jamaah. Ya Allah, terima amal ibadah kami di bulan suci Ramadan. Seluruh rangkaian ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan, terima, kabulkan, ijabah ya Allah. Itu doanya dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Coba. Terus ya, dari Safar itu ya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Doanya selama 6 bulan itu apa? Allahumma ballighna ila Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Jadi kalau tradisi kita kan bulan ya kebiasaan gitu. Kebiasaan kita kalau sudah bulan Sya'ban baru membaca doa Allahumma ballighna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ternyata para sahabat 6 bulan sebelum dari selesai bulan Safar ya, Rabiul Awal sampai Sya'ban ya, dia selalu berdoa, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Kenapa energi kita dalam beribadah bulan Ramadan itu berbeda dengan di luar Ramadan para jamaah? Ya.
Siang harinya kita berpuasa, memiliki aktivitas kuat di malam hari untuk qiyamul lail. Qillatut ta'am, sedikitnya makan. Ya. Nah, ini latihan yang pertama kita lakukan. Coba bayangkan di sini kita kutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di dalam hadis kudusinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma syaba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarganya, ya, ma syaba'an, enggak pernah kenyang Rasulullah. Bukan hanya Rasulullah, akan tapi beserta keluarganya, salasati ayyamin tibaan, ya. Tidak pernah Rasulullah itu 3 hari berturut-turut kenyang. Ya. Hatta faraqad dunya, sampai beliau wafat. Jadi 3 hari berturut-turut itu, ya, kekenyangan, ya, Rasulullah bersama keluarganya sampai beliau meninggal nggak pernah. Makanya kan puasanya Rasulullah hari Senin, ya, Rabu, Kamis ketemu dia, ya. Senin, Selasa, ya, Senin, Selasa, Rabu ketemu hari yang tidak puasa. Nah, ini perlu sekali ikhwan dan akhwat, akan ada yang namanya kekuatan batinnya itu bagi orang yang qalil ta'am, sedikit. Ya. Asal menggerakkan, ya, bisa untuk bergerak penuhnya udah. Nih ikhwan dan akhwat, kalau mau riyadhah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan ada kekuatan orang yang beribadah itu ketika dia sedikit ta'am, makan, ya. Ini yang pertama ikhwan dan akhwat. Lalu yang kedua adalah, ya, apa yang perlu yang kedua adalah qillatul kalam, sedikit berbicara. Ini riyadhahnya yang kedua. Sudah, ya, sedikit makan. Lalu yang kedua adalah qillatul kalam, sedikit berbicara. Karena kalau banyak komentar, banyak ngomong, akan terpleset. Ya. Ini sekarang misalnya handphone para jamaah banyak lalu komentar. Sering-seringnya orang komentar itu kan mungkin terpleset, ya, tangannya, ya, terus mengetik kalimat yang tidak baik, ya, akan besar kemungkinan terjerumus pada hal yang tidak baik. Nah, karena itu besar sekali para jamaah, para kami, ya, para narasumber juga sering berbicara semacam ini para jamaah, ya. Besar juga kemungkinannya, ya, para jamaah terpleset lisannya. Ini apalagi netizen zaman sekarang itu, para jamaah sedikit-sedikit orang ramah itu sedikit keseliu aja, ya, udah diburu terus sudah. Walaupun sudah minta maaf tetap memaafkan, tapi hukum tetap berjalan, katanya macam-macam para jamaah. Kita nggak tahu, padahal memang, ya, para jamaah manusia itu kan dia lepas dari kekhilafan. Makanya dosa yang disebutkan oleh Rasulullah itu para jamaah, ya, kullu ummati mu'afan illal mujahirin, disebut oleh Rasulullah. Setiap umatku yang melakukan suatu kesalahan, suatu dosa diampuni oleh Allah, kecuali orang yang terang-terangan, yang sengaja. Yang sengaja itu sulit. Kadang-kadang pernah ada unsur sengaja, ya. Qillatul kalam. Coba dilihat di dalam surat Al-Qasas misalnya ayat 55. Apa sih kebiasaan orang-orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik? Apa kebiasaan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu? Allah gambarkan di dalam surah Al-Muhsinin, di dalam surat Al-Qasas ayat 55. Wa idza sami'ul lagwa, ya, a'radu anhu. Itu kebiasaannya orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa itu. Kalau mereka mendengar ucapan-ucapan yang lagwa, apa makna lagwa ini? Ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, ya, a'radu, mereka itu segera berpaling, ya, hanya membicarakan yang ada manfaat.
Ya. Ini para jamaah, qillatul kalam, sedikit kita berbicara. Ya. Bahkan di sini dalam hadis qudsi ya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ya kita wahai manusia ya. Idza wajadta qasawatan fi qalbika, apabila kamu menemukan kosak, hatimu keras. Ya. Wahai anak Adam, apabila di antara kalian menjumpai hatimu dalam keadaan qaswah, keras. Siapa yang memiliki hatinya yang keras, ya. Wa saqaman fi badanika, ya. Lalu badannya terasa sakit, badannya terasa malas untuk beribadah, ya. Wa irmanan fi rizqika, ya, di dalam rezekinya juga ya sulit, misalnya dia menemukan rezekinya ya. Siapa di antara kalian wahai anak Adam, wahai umatku, sabda Rasulullah, ya, merasakan memiliki hati yang keras, badan terasa ya sakit, rezeki agak sulit ya. Fa'lam annaka, ketahuilah sesungguhnya itu di antara penyebabnya adalah bahwasanya katsirul kalam, engkau terlalu banyak berbicara. Ini tentunya kalau banyak bicara para jamaah ya, menyebabkan qaswatul qulub, keras hati. Nah, karena sedikit kita berbicara halnya yang bermanfaat. Bukan berarti para jamaah ya kita dilarang untuk tidak banyak berbicara. Menyampaikan yang hak, ya silahkan, ya menyampaikan hal yang baik. Nah ini ikhwan dan akhwat yang kedua kita para jamaah ya, qillatul kalam, ya. Lalu yang ketiga, riyadhah yang kita lakukan ketika kita ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita makan sudah memulainya para jamaah, ya. Ini cobalah. Kalau ini nanti kita terapkan, coba diterapkan, misalnya akan ada suatu macam perubahan para jamaah. Ya. Misalnya kalau Ramadan itu kita digembleng oleh Allah 30 hari ya. Di luar misalnya kita adakan 40 hari, 40 malam kita menjaga sedikit makan kita, sedikit kalam kita para jamaah. Lalu yang ketiga adalah qillatul manam, sedikit tidur. Ya. Sedikit tidur bukan berarti para jamaah sedikit tidurnya untuk digunakan untuk ibadah. Ini jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia sedikit dia tidur, ya ini akan berarti kan sedikit dia makan, ya. Maka semangatnya untuk banyak berbicara pun sedikit akan muncul ya ketika sedikit yang namanya tidur. Karena kebiasaan para ulama salafus shalihin itu kan Allah Subhanahu wa taala sebutkan para jamaah ya. Di dalam Al-Qur'an Karim misalnya banyak kita temukan ya. Bagaimana di dalam surat yang ke-51 misalnya ya, ayat 17 18, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, atau surat Az-Zariyat. Orang-orang yang saleh itu ini kebiasaannya qillatul manam, sedikit tidur. Kanu, mereka, qalil, sedikit ya, minal lail, pada waktu lail malam ya, ma yahja'un, mereka tuh orang-orang yang saleh itu pada waktu malam itu qalil, sedikit sekali dia tidur ya. Wabil asharihum yastaghfirun, berlomba mereka sebenarnya itu. Penghujung ya, datangnya subuh itu dia nggak pernah meninggalkan istighfar ya. Berarti orang-orang yang saleh itu mengikuti jejaknya Rasulullah ya, bahwa tidak menganggap dirinya benar ya. Dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana misalnya kondisi kita, Ustaz, bagaimana kalau kita memiliki aktivitas, berangkat kita kerja di pagi hari, pulang sore,
Kepingin kanu qalilan minal lail. Kami kepingin itu seperti digambarkan dalam Al-Quran sedikit tidur. Ya, di waktu malam. Nah, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ikhwan dan akhwat, kita kondisikanlah dengan keadaan kita. Ada orang kan yang asik dia berzikir itu ba'da asar. Ya. Ada asiknya berzikir orang itu ba'da maghrib, ba'da subuh. Ya. Ada orang juga di tengah malam. Ya. Nah, di mana kita merasakan para jamaah kenikmatan semacam itu lakukan, asal jangan para jamaah tidak sama sekali. Dengan sedikitnya kita tidur. Ya. Nah, ini riyadhah yang kita lakukan yang ketiga para jamaah. Lalu yang keempat, bagian riyadhah yang keempat adalah qillatul ijtima', ya. Sedikit menghindari suatu perkumpulan. Ya. Artinya apa ya? Berani banyak ngerumpi itu maksudnya ya. Lebih banyak orang itu yang sedang menuju Allah, lebih banyak dia menyendiri. Ya. Dia selalu ya dalam keadaan mimpi uzlah gitu. Nah, makanya uzlahnya kita itu para jamaah zaman sekarang bukan hanya uzlah mengasingkan diri. Kalau pengertian uzlah itu kan mengasingkan diri dari tempat keramaian, sepi beribadah misalnya. Enggak para jamaah. Pada zaman sekarang itu mesti kita berbaur juga. Misalnya kita punya amalan uzlahnya para jamaah. Uzlahnya misalnya kan di dalam Al-Quran Allah sebutkan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit di bumi ini ya bertasbih memuji Allah. Ya. Pepohonan semuanya itu bertasbih. Ya. Nah, kita tidak paham tasbihnya. Bagaimana kita menyatukan tasbih kita dengan mereka? Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah itu kan tasbih. Mau diperbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita mengadakan riyadhahnya ya, menghindari suatu perkumpulan misalnya dengan mengadakan uzlah itu bisa misalnya 1000 kali misalnya kita baca ba'da sholat. Coba. Atau kita enggak sempat 1000 kali ba'da sholat misalnya pilih ba'da asar di rumah. Ya. Sambil kita menunggu datangnya maghrib untuk menuju masjid Baitur Rahim ya, atau ba'da maghrib subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, dengan memiliki amalan yang rutinitas ya, memiliki amalan yang rutin itu juga termasuk orang itu uzlah ya. Sebenarnya pengertian daripada uzlah itu ya. Sehingga ketika dia mengasingkan diri dalam satu ya waktu para jamaah, sisi lain ketika selesai waktu itu dia mulai beraktivitas. Ya. Nah, kalau 4 hal ini kita lakukan para jamaah riyadhahnya, ini yang aktif, yang kita harus bergerak melakukannya. Ya. Aktif kita yang pertama untuk qillatul ta'am. Ya. Kita menguranginya ya para jamaah. Kalau kita tidak bisa menguranginya, kita kurangi dengan misalnya para jamaah siam kita. Ya. Umur yang Allah berikan kepada kita, adakah puasa yang 3 ini sudah kita terapkan para jamaah? Ya. Sampai 60-70 tahun umur kita pernah kita rutin ya Senin Kamis ya. Oh, pernahkah kita rutin misalnya puasa Yaumul Bid yang 3 hari? 13, 14, 15 setiap bulan. Pernahkah kita melakukan mencoba ya melakukan puasanya Nabi Daud sehari puasa sehari? Itu kan semacam riya. Amalan itu akan menjadi kuat kalau ada niat kita yang ya. Nah, terus qillatul kalam. Ya. Itu namanya sedikit pembicaraan, tidak terlalu banyak yang perlu. Nah, ini yang pertama yang pasti kita beraktivitas ya para jamaah. Lalu yang kedua, jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, pertama riyadhah kita dengan sedikitnya kalam, ya, dengan sedikitnya makan, sedikitnya kalam,
Ya. Sedikitnya tidur, kita berusaha menghindari suatu perkumpulan, ya, yang di dalam perkumpulan itu, ya, membicarakan hal yang tidak bagus. Ya. Maka yang kedua adalah jalan kita adalah waro. Ini waro. Jalan menuju Allah yang kedua waro. Hurufnya wau, ya, 3 wau, ra, ain, waro. Ya. Dan waro ini pun terbagi dia menjadi 3 bagian. Ya. Terbagi dia menjadi 3 bagian. Pertama, waro adil. Adil. Ya. As-sani, lalu yang kedua adalah waro salihin. Lalu yang as-salisu, yang ketiga adalah wara muttaqin. Ya, muttaqin orang bertakwa. Keempat dia. Lalu yang ar-rabi, yang keempat adalah wara siddiqin. Jadi jalan kita menuju Allah ini yang kedua, subhanallah, wara. Waroknya pertama orang adil. Lalu yang kedua adalah solihin, muttaqin, siddiqin. Coba yang pertama, waroknya orang adil itu apa ya? Orang yang menuju Allah dia memiliki tingkatan warok. Yang pertama warok adil. Apa yang dimaksud dengan warokul adil di sini para jamaah, ya? Bahwasannya yang dimaksud dengan wara' adil di sini wahya darajatul adli an kulli ma taqtadal futu tahrimuhu, ya. Menjaga kesucian dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Dia menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Itu namanya wara' adil. Sudah nyata diharamkan oleh syariat Islam, dia hindari. Wara' adil namanya. Menjaga kesuciannya dari yang diharamkan syariat Islam. Ini haram, ya sudah dihindari, sudah nggak mau. Namanya wara' adil, dan ini maklum. Sebab dalam hadis Bukhari Muslim kan Rasulullah menyebutkan tadi al-halalu bayyinun. Yang halal itu bayyin, jelas. Perkara yang halal itu bayyin, jelas. Wal haramu bayyinun. Yang haram juga jelas. Jadi perkara haram sudah. Nah, orang yang waroknya adil itu kalau sudah nyata haram, nggak boleh, sudah ditinggalin. Dia nggak mau nyari-nyari dalil untuk menghalalkan yang haram. Sekarang banyak begitu. Oh ini haram. Oh ada dalilnya nih, penyebabnya. Misalnya, ya, ada yang disebut misalnya di dalam Islam itu ketika orang yang tidak ada pilihan lain itu terus boleh memakankan sesuatu yang haram misalnya. Nah ini misalnya karena dia dengan sebab mau meninggal gitu kan, ya boleh mencicipi hal yang haram. Atau karena sebab obat misalnya. Tidak ada lain kecuali kamu harus makan obat ini misalnya. Padahal itu diharamkan misalnya. Ya. Nah kalau orang yang waroknya adil, kalau sudah nyata haram sudah, ya banyak lah begitu para jamaah. Ini namanya warok adil, itu menjaga diri dari hal yang diharamkan oleh Islam. Karena sudah diharamkan oleh Islam, ya sudah. Ya, nyata dalil Al-Quran hadis haram. Ini warok tingkatan, ya semua gitu ya. Paling pertama minimalnya gitu, tingkatan minimal warok yang pertama itu warok adil, meninggalkan hal yang diharamkan oleh Islam. Lalu yang kedua, yang disebut warok solihin.
Siapa itu kelompok orang yang warok solihin? Warok solihin ini bukan hanya meninggalkan hal yang diharamkan syariat, tapi dia meninggalkan hal yang menuju kepada haram. Ya. Ini di sini. Meninggalkan hal-hal yang menjurus atau menuju kepada hal yang haram. Misalnya, kalau dia melakukan suatu sipulan, melakukan suatu kemaksiatan misalnya, ya. Anggaplah misalnya dia di suatu tempat, ya, misalnya dia melakukan di Jawa Selatan misalnya, ya. Lalu kalau ketemu dengan temannya, misalnya, ya, di Jakarta Pusat misalnya. Nah, kalau dia ketemu dengan temannya, pasti dia akan ke Jakarta Selatan. Maka sipulan ini jangan lagi ke Jakarta Pusat. Itu namanya warok solihin. Warok solihin itu bukan hanya menghindari, ya, hal yang haram, tapi perkara atau hal-hal yang membawa dia ke tempat itu juga dihindari. Ya, ini namanya tingkatannya sudah level yang kedua. Kalau tadi warok adil, kalau sudah nyata haram dalam syariat ditinggalin, itu namanya warok adil. Lalu yang kedua, warok solihin itu, ya, bukan hanya meninggalkan yang diharamkan syariat, tapi menyampaikannya kepada yang haram ditinggalin. Punya dia teman, ya, teman itu membawa dia kepada yang enggak benar, diputusin berteman. Ya, itu namanya waroknya sudah warok tingkat yang kedua, solihin. Ya. Nah, lalu yang ketiga para jamaah ada yang disebut dengan warok muttaqin. Apa warok muttaqin itu? Ya, meninggalkan sesuatu yang belum ada keputusan halal atau haramnya. Ini sesuatu misalnya para jamaah dikasih dia sesuatu sama orang, tapi belum jelas ini halal atau haram. Ya. Oh, dia tinggalin. Namanya waroknya warok muttaqin. Meninggalkan sesuatu yang belum jelas keputusan halal dan haramnya. Kita pernah mendengar dari para ulama salafus sholihin ketika diberikan sesuatu itu diterima demi untuk memuliakan, menghargai, menghormati seseorang. Banyak kisah-kisahnya para jamaah di dalam kitab-kitab tentang para ulama salafus sholihin. Ketika diberikan sesuatu, dia hargai, dia ambil, dia muliakan orang yang memberinya itu. Akan tapi bukan untuk dirinya, diberikan lagi kepada yang lain. Dia kenapa? Kehati-hatiannya, kewaroannya. Karena dia belum mengetahui statusnya. Ya, status kehalalan keharamannya itu. Ini dalam hadis tadi, al-halalu bayyinun, yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas, wa ma bainahuma mutasyabihan. Di antara keduanya itu disebut syubhat. Nah, kalau lebih cocoknya yang ketiga ini, waroknya orang-orang muttaqi itu meninggalkan hal-hal yang syubhat. Syubhat itu kan sesuatu yang belum jelas. Ya. Nah, ini sudah tingkatannya, ini jalannya menuju ke Allah kalau orang sudah tingkatan meninggalkan yang syubhat. Para jamaah ikhwan dan akhwat tinggi. Nah, ada yang para jamaah tingkatan tingginya waroknya itu adalah waroknya orang-orang yang siddiqin. Karena waroknya adil, ya, terus sholihin, ya, terus muttaqin, dan yang keempat siddiqin. Gimana waroknya orang-orang yang siddiqin itu? Meninggalkan sesuatu yang halal tapi punya potensi untuk yang haram. Halal tapi ada potensi sedikit, misalnya ada potensi menjurus ke haram. Itu namanya waroknya siddiqin. Subhanallah. Ya, misalnya ada amanah. Nah, ini pakai ya buat saya belikan kamu, misalnya saya belikan kamu motor pakai untuk taklim, pakai untuk kajian misalnya, tapi taruh di sini di masjid misalnya. Oh, setiap dia berangkat pergi kajian taklim dia pakai motor itu.
Terus boleh nggak saya bawa pulang? Boleh. Tetapi bagi orang yang waroknya tingkat tinggi sedikit, ini kan kalau sudah dibawa pulang boleh, halal. Tapi ada potensi menjurus kepada yang nggak baik. Misalnya digunakan ke pasar, digunakan ke tempat yang lain, padahal fungsinya adalah untuk taklim misalnya. Nah ini kehati-hatiannya subhanallah ya, wara sedikit ini halal itu. Tapi ada potensi. Kalau lebih jelasnya begini kali para jamaah, ya mohon maaf ya kalau yang terakhir ini kasih suatu contoh. Seorang yang diberikan tugas misalnya, ada kendaraan khusus untuk ini tapi dibawa pulang misalnya. Nah, padahal tujuannya digunakan khusus untuk ya keperluan, tapi digunakan untuk keluarga misalnya. Nah ini punya potensi untuk yang haram. Nah ini hindari para jamaah ya. Nah inilah yang namanya warak siddiqin. Dua hal ini para jamaah, jalan kita menuju Allah akan kita mendapatkan redha maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini waranya yang paling perlu kita kaji, ini waranya yang bersifat pasif gitu ya. Wara adil meninggalkan hal yang sudah nyata haram. Kalau yang kedua waraknya salihin ya, meninggalkan hal yang menjurus kepada yang haram. Hal-hal yang menjurus kepada yang haram ditinggalkan. Ya. Meningkat lagi yang ketiga ya. Waraknya adalah warak orang-orang yang muttaqin. Ya. Apa waraknya orang-orang yang muttaqin itu ya? Yang status sesuatu itu belum jelas halal dan haramnya ditinggalin. Belum jelas halal haramnya ditinggalin. Muttaqin. Tapi kalau waraknya sedikit ini meninggalkan yang halal. Kenapa kamu tinggalkan yang halal? Karena ada potensi menuju haramnya. Coba. Dia melihat oh ini halal, tapi ada potensi gejala untuk haram, ditinggalin. Subhanallah. Kalau tingkatan ini berarti orang ini sudah waraknya luar biasa. Kita sampai yang pertama, warak adil meninggalkan nyata haram dalam syariat Islam. Sudah nyata, ini sudah warak adil. Ini warak minimalnya gitu, warak terendahnya. Kan? Ya, warak adil meninggalkan sesuatu yang sudah nyata diharamkan oleh Islam. Kalau yang tingkatan kedua meninggalkan sesuatu yang menjurus kepada yang haram. Sesuatu yang mengantarkan kita menuju yang haram. Sholihin, ya. Terus muttaqin, ya. Sesuatu yang statusnya belum jelas ditinggalin. Halal atau haram. Nah yang keempat ini halal, tapi ada potensi menuju haram. Ini para jamaah. Lalu ditambahkan yang sedikit para jamaah yang terakhir, ya, bahwasanya menuju Allah itu yang terakhir adalah ikhlas. Ya. Nah ikhlas ini para jamaah. Nah ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga hal kajian kita ya. Pada pagi hari ini kita menuju menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mari para jamaah, coba ini kita lakukan misalnya ya, riyadhah dengan warok ini. Terapkan, ada yang mampu 40 hari, 50 hari, ada yang mampu 30 hari misalnya. Mulai terapkan sedikit-sedikit, latih. Akan ada suatu perubahan pada diri. Nah, yang kita harapkan para jamaah tentunya ya semua kita, jamaah kita, zuriyah, keturunan-keturunan kita ya. Mudah-mudahan tentunya kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ikhwan dan akhwat ada yang ditanyakan satu. Ya. Ya. Warak yang statusnya belum jelas ya. Itu yang disebut dengan waraknya orang muttaqin, tingkatan yang ketiga ya. Pertama, warak adil, meninggalkan yang diharamkan syariat.
Lalu yang kedua, waroknya solihin, ya, meninggalkan hal-hal yang menjurus kepada yang haram, bukan hanya yang haram tapi menjurusnya itu yang bilang. Lalu yang ketiga, muttaqin, ya, meninggalkan sesuatu yang statusnya belum jelas. Ini halal atau haram? Gitu belum jelas. Ya. Apanya? Ya, masuk subhat itu sesuatunya. Dan dalam hadis tadi, al halalu bainun, yang halal sudah jelas. Wal haramu bainun, yang haram sudah jelas. Ya, wa bainahuma umurun mutasyabih. Di antara halal dan haram ini disebut syubhat. Nah, kalau di zaman sekarang, misalnya para jamaah, ya, ini tinggi sekali ya para jamaah, tapi tidak menutup kemungkinan para jamaah. Banyak para hamba-hamba Allah, para ulama, para waliullah itu yang mastur. Apa makna mastur ini? Tertutup, tidak mempublikasikan dirinya. Kita dari Sabang sampai Merauke ini masih banyak pasak-pasak kita itu menguatkan Indonesia ini. Para ulama-ulama kita yang tidak mempublikasikan dirinya, tinggal mungkin dia di suatu perkampungan, di suatu dusun, ya, mereka tindih mampu menjalankan sifat-sifat waro ini, tidak berkecimpung dengan keramaian, tapi dia merasa terus qanaah. Kerjanya mungkin para jamaah berangkat di pagi hari, dia sebagai petani, ya, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat jamaahnya, duhanya, qiyamul lail. Ini pasal banyak. Nah, ini tingkatannya adalah muttaqin, ya. Kalau yang sidikin ini kan nyata halal, tapi ada potensinya. Ada potensinya untuk dikhawatir aja lah. Ya. Nah, ini tingkatannya yang tinggi. Nah, minimal ikhwan dan akhwat warahmatullahi, tingkatan minimal tadi itu ada, ya. Yaitu meninggalkan kalau sudah nyata haram para jamaah, seperti dalam doa Rasulullah mengajarkan kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kalau memang itu ya hak, supaya Allah berikan kita kekuatan mengikuti yang hak. Kalau memang itu kita nyata lihat batil, Allah berikan kita kekuatan untuk menjauhi. Insyaallah, ya. Mudah-mudahan kita diberikan sa'idul fid dharaini, kebahagiaan dunia wal akhirah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, kita salah. Satu lagi, Ustaz. Ya, betul. Misalnya, ya. Misalnya ini yang terjadi sekarang ini vaksin. Ya. Itu vaksin kalau misalnya Pfizer itu dari babi. Katanya masih misal katanya. Iya. Tapi MUI ya, sudah membolehkan. Ya, baik. Nah, jadi kita bagaimana itu? Oh ya. MUI boleh lah. Ya, baik. Awal gimana itu? Ya, baik. Yang kedua ya, tanya supaya tadi sedikit tidur malam. Nah, kalau gantinya tidur ke siang pagi banyak itu boleh, Ustaz. Jadi malam sedikit. Oh ya, malamnya banyak tidurnya, siangnya dikit. Subhanallah, ya. Baik. Yang intinya pertanyaan kedua, bagaimana dia memiliki kenyamanan, potensi ibadah yang merasa nyaman. Masing-masing kita memiliki waktu yang nyaman, mungkin ya bersemangat untuk beribadah. Ada yang malam harinya, ada yang ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da subuh, ya macam-macam. Ya. Nah, bagaimana kita merasa nyaman waktu untuk beribadah saja, ikhwan dan akhwat, fleksibelnya begitu. Lalu yang pertama itu tampak sini para jamaah. Kalau kita melihat dasarnya hukum al-aslu fi syai' al-ibahah gitu. Pada dasarnya suatu itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya, ya, dan kehalalannya pada dasarnya. Ini kan kaidah usul fiqh ini muncul ketika Rasulullah dulu. Rasulullah ada seorang sahabat pakai parfum itu. Oh, parfum ini ada bercampur gitu ya dengan alkohol.
masih katanya gitu juga persis tadi. Nah, kalau gitu kita tanya Rasulullah dah katanya. Kalau zaman dulu kan enaknya para sahabat ada masalah nanya ke Rasulullah. Ya. Kita tanya Rasulullah tuh, Pak, si fulan pakai parfum tapi di dalamnya alkohol. Kata siapa? Ya katanya yang tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, ada si fulan ini sahabat yang menggunakan parfum tapi kami mendapat informasi itu di dalamnya ada alkohol. Bagaimana ya Rasulullah? Al-ibah boleh kata Rasulullah, kecuali nyata-nyata ada dalil yang menyebutkan itu haram. Nah sekarang vaksin ini semacam itu. Apalagi kita berlindung para jamaah ya, bukan ada yang menaungi kita Majelis Ulama Indonesia. Ya. Sama sih, mohon maaf para jamaah menurut pikiran sendiri gitu para jamaah. Bambang itu para jamaah. Yang penting syariahnya ya. Mandiri syariah gitu kan. Ya. Meskipun misalnya Allahu a'lam lah, karena kita bukan orang bank, praktiknya gitu ya, ada ini, ada itunya, ya ada kita ada di situ ya. Siapa nanti dia yang bertanggung jawab. Ya. Nah kita berduduk di Indonesia ini ada Majelis Ulama Indonesia yang memutuskan, karena ada dalilnya di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri kan. Ya para pemimpin kita yang menunjukkan yang namanya para ulama-ulama ini di sana para jamaah berhusnuzon insyaallah, kecuali tidak ada keputusan ya Majelis Ulama Indonesia. Ikuti ya keputusan Majelis Ulama Indonesia karena itu ijtimaiyah ya. Rasul menyebutkan tidak mungkin, tidak akan ada umatku dalam suatu perkumpulan membawa kepada suatu kesesatan. Berkumpul dia dari kalangan misalnya Muhammadiyah, dari kalangan NU ya, dari kalangan Nahdien ya, dari kajian Kuwaton, dari kalangan Salafi kumpul kan memutuskan suatu lalu dikeluarkan oleh MUI. Nah jadi sahih semacam itu laksana para jamaah ya. Nah tentunya ngomong lagi vaksin semacam ini, dan intinya kita berdoa para jamaah mudah-mudahan kita dihindari dari hal-hal semacam itu ya. Yang kita insya Allah mudah-mudahan segera normal kondisi kita para jamaah sehingga semua masyarakat kita bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Walaupun minkum, kita tutup dengan pembacaan kifaratus dzunub. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana wa li sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.